teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang semuanya. Kemarin kita udah bahas tentang kanvas item, dan kita bakal membahas satu kanvas lagi, namanya kanvas layer, yang paling sering digunakan dan aku juga sudah menggunakan kanvas layer. Ya teman-teman, kalau misalnya merasa video ini berguna, jangan lupa di share, di like, di komen, di subscribe, di cengkering boleh banget. Makasih banyak atas supportnya. Oke. Dan di sini canvas layer, kita lanjut aja ke canvas layer teman-teman. Jadi inherited by parallax background, not used for independent rendering object within a 2D scene. Jadi kalau misalnya teman-teman work pakai 3D, gak usah pakai canvas layer. Mungkin ada istilah lainnya, aku nggak tahu, aku belum pernah menyentuh yang lain. Jadi canvas item derive nodes that are direct or indirect children of a canvas layer will be drawn in that layer through the default 2D scene renders with the index kosong. So canvas layer with index -1 will be drawn below. Jadi dari sononya itu si canvas layer itu bakal 0. Jadi dia menyesuaikan, jadi dia tuh berada di atas objek-objek yang lain. Canvas layers can be hidden, jadi bisa di hidden dan bisa optionally follow the viewport. Oke, ini seperti help bar kayak aku udah bahas sebelumnya. Canvas para kanvas itu kan UI nih, jadi dia kayak mengecow help bar atau yang lain-lain. Terus embed windows are placed on layer 1024. Oke, jadi dia paling tinggi. Each canvas layer is drawn on one specific viewport. Oke, kita langsung aja visibility change. Ini kalau misalnya mau invis atau tidak, ini ada canvas layers. Kita lihat lagi dokumentasinya, viewport and canvas item buat 2D, no 2D control. You can arrange canvas items in trees. Each item will interact its parents transform. Usually though, we don't want everything in the game or app to be subject to the canvas transform. Parallax background that moves slower than the rest of the stage. Biasanya yang di belakang itu parallax background. UI itu yang tadi aku udah jelasin teman-teman, di paling depan kayak help bar, stamina bar, mana bar gitu-gitu. Dan transition biasanya juga pakai canvas layer karena dia paling atas. Kucingku manggil. Jadi tulisannya, karena kita punya we don't want everything in the game, for example bla bla bla. Jadi gimana caranya untuk memecahkan masalah ini di single scene tree? Jadi ada scene tree, ada viewportnya root, scene, root node, ada parallax, ini canvas layer. Jadi bakal ada multiple canvas layernya itu yang parallax itu yang -1 yang di belakang kan. Jadi ini, aduh panjang banget lagi kukuku. Kucingku masih manggil lagi. Jadi secara hierarki otomatis background itu kan paling belakang tuh, terus baru player, terus baru HUD atau UI nya. Jadi makanya canvas layernya ini 1, sementara rootnya itu 0. Canvas layernya -1, itu pakai canvas layer semua. Canvas layers are independent of tree order. Jadi dia nggak pengaruh mau ditaruh atas bawah, kayak bodo amat sama urutan rootnya, scene tree-nya itu. Jadi kita langsung aja kita ke ini canvas item yang kemarin yang kita menggambar pakai canvas item, kita close aja. Jadi aku mau bikin yang baru aja, canvas layer. Nah tuh, ini kayak keterangan yang tadi di dokumentasi masih sama. Create ini, let's see, misalnya HUD UI lah. Oke teman-teman, ini canvas layer kita udah aku kasih nama UI, dan canvas layer ini bisa dikombinasikan dengan canvas group yang kemarin kita udah bikin. Oke, sebenarnya ya mau ditaruh canvas group biasa juga kayak gini bisa, tapi ya kalau misalnya mau dirapih-rapihin, mari kita coba pakai canvas grupnya muncul dengan dia sendiri. Nah dia muncul tapi dia ada di bawah sini nih,
aturan kan yang nama UI itu ada di tengah-tengah ya, makanya kita butuh canvas layer si UI ini. Jadi aku taruh aja canvas grupnya di UI, ini instantiate canvas group. Jadi dia ada di tengah-tengah, dan kita balik lagi ke map, dia ada di sini, ada di tengah-tengah. Ini garis yang ungu ini gak usah dihirauin teman-teman, itu garis kamera. Ini garis yang biru ini baru yang namanya garis layar gamenya teman-teman. Oke, jadi nah dia jadi ada di tengah, dia mengikuti kita semua. Itu fungsi dari canvas layer, jadi dia nggak akan terpengaruh sama yang ada di belakang tuh, walaupun kita bergerak dia tetap berada di tengah ya kan, walaupun si animatable-nya gerak nggak jelas ke sana juga gitu. Terus ini ada musiknya, kalau misalnya teman-teman kemarin ada nyimak tentang audio listener ya kalau nggak salah. Nah itu fungsi dari canvas layer teman-teman. Ini canvas layer yang di UI, bisa canvas layer buat parallax background yang di belakang, biasanya digunain buat teman-teman yang pakai game platform atau game apapun itu yang backgroundnya pelan-pelan bergerak di belakang, itu pakai parallax background. Jadi itu tentang canvas layer dikombinasikan sama canvas group teman-teman. Jadi itu aja untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.